Alatra Global Research Center mempersembahkan. Kita melihat orang-orang didiagnosis lebih awal dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Kita melihat orang-orang didiagnosis dengan penyakit yang lebih agresif dari berbagai jenis. Dan kita melihat orang-orang memiliki hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini terlepas dari semua kemajuan yang telah kita capai dalam ilmu kedokteran secara umum. Apakah kita mengharapkan peningkatan penyakit neurodegeneratif, kecacatan, dan sebagainya? Saya pikir kita sudah melihat peningkatan itu. Peningkatan angka kanker di seluruh dunia benar-benar menakutkan. Saya pikir sangat tepat untuk menyebutnya epidemi. Ada peningkatan angka kanker di seluruh dunia pada anak-anak dan juga pada orang-orang yang jauh lebih muda daripada yang biasa saya lihat. Jadi yang terjadi sekarang adalah kita mengalami peningkatan jumlah orang yang terkena kanker, anak-anak, dewasa muda, dan mungkin bukan karena merokok atau alkohol atau apapun. Tampaknya ada hal lain. Sesuatu di lingkungan yang menyebabkan kanker ini dengan laju yang mengkhawatirkan dan semakin memburuk. Jadi ini masalah yang sangat serius. Penyakit muncul di usia dini. Generasi sekarang jatuh sakit di usia ketika orang tua mereka masih sehat. Dan yang lebih buruk adalah mereka seringkali berjuang melawan bukan hanya satu, tetapi beberapa penyakit kronis secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi meskipun ada semua kemajuan dalam pengobatan modern? Bagaimana jika di balik penurunan kesehatan manusia global yang cepat ini, terdapat faktor tersembunyi yang selama ini kita abaikan? Nanoplastik, ancaman bagi kehidupan. Kita berbicara tentang mikroplastik, partikel kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya jauh lebih tipis daripada rambut manusia, sangat halus. Dari tingkat molekuler hingga skala seluruh ekosistem. Memahami mikroplastik sangat penting untuk melindungi biosfer dan kesehatan masyarakat. Saya juga terkejut bahwa butuh waktu begitu lama bagi orang-orang untuk menyadari bahwa ini adalah masalah karena produksi plastik meningkat sangat tinggi pada tahun 1950-an. Dan sekarang kita memiliki saya kira sekitar 400 hingga 500 juta ton produksi plastik setiap tahunnya. Dan ini terus menumpuk, Anda tahu, di semua ekosistem kita. Jadi ini tidak hanya memengaruhi kehidupan manusia, tetapi seluruh ekosistem. Jadi setiap individu, setiap tumbuhan, bahkan bakteri, mereka menyerapnya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Fakta bahwa sekarang plastik telah menyebar dari samudra terdalam hingga gunung tertinggi kita, bahwa plastik hadir dia. Hampir setiap sampel makhluk hidup yang telah diteliti oleh para ilmuwan dan di beberapa populasi terdapat dalam proporsi yang cukup besar, dan bahwa plastik sekarang telah menyebar ke makanan, minuman, dan udara yang kita hirup. Bagi saya, cukup mengkhawatirkan. Sains telah dengan jelas, tanpa keraguan, menunjukkan bahwa hal-hal ini, bahan kimia ini, partikel-partikel ini, sangat berbahaya bagi kita, dalam berbagai cara, bukan hanya satu sistem organ, tetapi semua sistem organ terpengaruh. Plastik melambangkan kemajuan, kemenangan kecerdasan manusia, material yang ringan, kuat, dan dibuat untuk bertahan selamanya. Namun sebagai umat manusia, kita melewatkan sesuatu yang penting. Kita gagal memperhatikan bagaimana material yang diciptakan untuk meningkatkan kehidupan kita justru mulai membahayakannya. Sayangnya, orang sering meremehkan ancaman sebenarnya yang ditimbulkan oleh plastik. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai masalah lingkungan. Botol-botol berserakan di pantai, puing-puing mengapung di laut. Dan ya, ini memang mencemari planet kita. Tetapi potongan plastik besar saja tidak dapat menghancurkan seluruh biosfer, termasuk umat manusia. Tidak seperti partikel mikroskopis yang akhirnya terbentuk. Botol plastik ini, dalam bentuknya saat ini, tidak menimbulkan bahaya langsung. Tetapi semuanya berubah begitu benda padat ini hancur menjadi massa fragmen mikroskopis. Jika botol setengah liter ini dipecah menjadi partikel plastik berukuran hanya 1 mikrometer, maka akan tercipta sekitar 10 triliun partikel. Dan jika partikel-partikel itu menembus sel-sel tubuh manusia sekaligus, botol tunggal ini, dalam bentuk nanopartikel, akan menghancurkan seseorang dalam hitungan menit.
Mikro dan nanoplastik merupakan ancaman bagi kehidupan itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan kehidupan bukan hanya keberadaan manusia, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh biosfer. Para ilmuwan membunyikan alarm bahwa bahkan saat ini, paparan partikel-partikel ini menyebabkan penurunan kesehatan, serta penurunan fisik dan kognitif di seluruh umat manusia. Semakin banyak penelitian yang menghubungkan mikronanoplastik dengan perkembangan penyakit, mutasi genetik, dan meningkatnya resistensi antibiotik. Beberapa peneliti bahkan mengaitkan plastik kecil dengan anomali iklim, bencana alam, dan peningkatan aktivitas seismik, karena triliunan partikel mikroskopis berinteraksi dengan lingkungan. Seiring waktu, mereka dapat menciptakan zona yang tidak layak huni di seluruh planet kita. Dan semua ini dimulai dengan reaksi berantai sederhana ketika plastik, seperti botol plastik ini, terurai menjadi mikro dan nanoplastik. Film dokumenter ini adalah hasil investigasi skala besar. Kami telah meneliti ratusan studi ilmiah dan ribuan fakta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci. Seperti mengapa plastik sangat berbahaya. Bagaimana partikel plastik dapat mengancam fondasi kehidupan itu sendiri? Dan peluang apa yang tersisa bagi umat manusia untuk mengubah arahnya? Saat ini, hanya beberapa ratus, mungkin beberapa ribu orang yang benar-benar memahami besarnya ancaman ini. Jumlah yang terlalu kecil untuk dunia dengan 8 miliar penduduk. Tetapi dengan menonton film dokumenter ini, Anda akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kisah mengapa para peneliti yang mempelajari nanoplastik menyebutnya sebagai pembunuh nomor satu. Dan bagaimana mereka sudah membentuk kembali masa depan kita. Plastik mengganggu bahasa universal kehidupan. Kita hidup di era ketika kehidupan di bumi menghilang lebih cepat daripada sejak zaman dinosaurus. Saat ini, tingkat kepunahan spesies 1000 kali lebih tinggi daripada tingkat kepunahan alami, menjadikan zaman kita sebagai salah satu periode paling menghancurkan dalam sejarah, dalam hal hilangnya keanekaragaman hayati. Kepunahan massal ke-6 sudah berlangsung. Dunia modern sedang menuju keruntuhan biologis. Seperti yang terjadi di masa lalu yang memusnahkan hingga 90% dari semua makhluk hidup di planet ini. Sementara bencana global di masa lalu disebabkan oleh letusan gunung berapi atau dampak meteor. Saat ini faktor baru telah bergabung dengan kekuatan alam ini. Musuh tak terlihat yang diciptakan oleh manusia, mampu menghancurkan semua kehidupan.